Kita lanjutkan dengan part seismic attribute part B ya. Jadi part B ini terdiri pada 3, yaitu koherensi dan curvature, azimuth, kemudian spectral decomposition. Nah, coherent, curvature dan azimuth ini adalah atribut yang berkaitan dengan geometri ya. Sedangkan spectral decomposition nanti atribut yang berkaitan dengan ketebalan lapisan ya. Jadi kita lihat jadi ketiga atribut ini, koherensi, deep azimuth dan curvature ini merupakan multi-trace ya, multi-trace geometric seismic attribute ya. Jadi kita mulai dengan coherence, itu adalah satu ukuran daripada kemiripan ya, dari trace to trace dari seismic waveform ya. Nah, sedangkan deep azimuth itu adalah ya numerical estimation ya, daripada instantaneous deep dan azimuth daripada reflektor. Sedangkan curvature itu adalah suatu ukuran daripada bending satu surface ya, atau second derivative daripada surface. Nah, kita lihat yang pertama adalah koherensi atau coherence ya, itu berkaitan dengan discontinuity ya. Jadi coherence itu adalah satu geometrical attribute dan merupakan ukuran daripada lateral relationship ya. Jadi dia mengukur lateral relationship di data, pada data ya. Didesain untuk didesain untuk emphasize ya, jadi untuk melihat discontinuity daripada event, seperti misalnya patahan ya. Nah, amplitude value itu dari atribut ini ya, berhubungan dengan discontinuity daripada data. Sementara kalau amplitude berkaitan dengan continuous feature ya. Jadi discontinuity itu bervariasi dari 0 sampai 1 ya. Nah, 0 continuous, 0 itu adalah continuous, sedangkan 1 adalah discontinue ya. Jadi kalau kita lihat gambarannya ya, seismic coherency adalah satu ukuran kemiripan daripada trace to trace daripada seismic waveform ya, di dalam satu analysis window ya. Jadi dalam satu window yang tertentu, yang small ya. Jadi kalau kita lihat gambaran seismic trace 3 dimensi ini misalnya ya, ini dalam 3 dimensi ditunjukkan dalam, katakanlah dalam arah inline dan crossline bentuk atau waveformnya. Jadi kita lihat kalau ada patahan ya, seperti ini kan tidak continue. Nah, ini kan tidak continue ya, jadi menunjukkan adanya patahan. Jadi dia di sini akan low coherence ya. Begitu juga di sini ya. Jadi kan ini kan sepertinya enggak, ini kan continue ya. Ini kalau ini kan enggak continue dia ya. Ini juga low coherence ya. Nah, jadi coherence itu adalah dihitung dengan membandingkan misalnya trace yang merah ini dengan trace tangganya yang biru 2 ini ya, di dalam window yang short window ya, short time window. Jadi kalau diperlihatkan nanti di sini, jadi di lokasi di mana koherensinya low itu nanti kelihatannya seperti ini ya, kelihatan seperti ini ya. Jadi yang black itu low coherence ya, sedangkan yang white itu high coherence ya. Nah, jadi coherence itu nanti bisa dihitung dengan di compute ya, dengan 2 cara ya. Jadi ini cube full volumenya. Jadi bisa dihitung misalnya dengan ini full volume semuanya di run koherensinya ya. Nah, kemudian pada horizon tertentu ya di ekstrak ya koherensinya. Nanti kita flat ya, kita dapatkan koherensi horizonnya. Nah, kalau dia begini itu nanti diekstrak dalam constant time ya, itu nanti coherence time slice ya. Nah, bisa juga dia dihitung dalam small cube. Jadi berdasarkan horizon yang tadi kita pakai di sini misalnya ya, kita ambil suatu subcube ya dengan window tertentu. Kemudian subcube ini kita flat dengan pada horizon ini sehingga menjadi ini ya. Kemudian nanti kita run horizon pada cube yang kecil ini ya. Kemudian nanti kita slice ya, kita slice. Ini namanya horizon slice. Nah, horizon slice kita bisa bandingkan ini sama ini ya. Harusnya sama. Nah, 3D coherence itu dapat diukur ya dari menghitung kemiripan daripada trace dalam area inline dan crossline ya. Jadi 3 operator trace biasanya dipakai ya. Ini adalah minimum ya, jumlah trace yang diperlukan untuk
perhitungan 3D calculation ya. Jadi lebih dari itu bisa dipakai sebenarnya ya. Jadi dalam hal ini trace A misalnya ya, itu dibandingkan dengan trace B ke arah inline misalnya, dibandingkan dengan trace C. Kemudian itu nanti dilihat koherensi ke continuity-nya atau discontinuity-nya. Nah, bisa juga nanti diambil lebih dari 2 ini. Jadi misalnya 9 ya. Kalau 9 itu nanti bisa dia ada 1 di tengah, kemudian dibandingkan dengan sekitarnya ya. Jadi operator yang lebih besar ya. Jadi 9 atau lebih itu biasanya digunakan kalau misalnya datanya rada noisy misalnya ya. Nah, ini memperlihatkan seismic wiggle ya. Wiggle ini menunjukkan wiggle yang continue ya, eventnya continue. Tapi di sini ada discontinuity ya, karena adanya patahan ya. Nah, jadi ini ditunjukkan dengan ini nanti. Jadi kalau dia low discontinuity artinya dia begini, high discontinuity itu menunjukkan adanya patahan ya. Nah, ini real datanya ya, perbandingan antara time slice dengan koherensi time slice. Jadi kita bisa melihat di sini pada koherensi time slice ini pola-pola patahan yang lebih meyakinkan ya, lebih sharp, lebih akurat ya, dan lebih gampang di pick ya. Ada beberapa patahan yang di sini tidak begitu kelihatan ya. Ini misalnya sepertinya ada patahan, tapi di sini jelas sekali ya, lebih jelas. Ini juga demikian ya. Ini patahan di sini, ini patahannya mungkin yang ini ya. Ini yang ini tuh ada di sini ya. Di sini kita jauh lebih mudah kita memetakan patahannya yang di koherensi slice ini dibandingkan dengan yang di amplitude time slice. Nah, ini juga demikian. Ini Fisher stratigraphy ya. Jadi ada channel ya, yang itu jauh lebih mudah kita mengidentifikasinya di sini ya, di time slice-nya nih ya. Ini kan agak sulit melihatnya ya. Kalau di sini kan mudah terlihatnya, ada channel-channel ya. Dekat bank ada channel. Kemudian juga demikian, ini juga ada channel. Di sini agak sulit melihatnya ya. Nah, ini juga demikian ya, patahan-patahan. Jauh lebih jelas terlihat di sini ya. Lebih gampang ngepicknya dan lebih akurat posisinya ya dibandingkan dengan di sini ya. Seperti yang ini misalnya. Nah, ini di sini nggak kelihatan ya. Di sini juga yang seperti yang ini misalnya, itu kan agak sulit melihatnya di sini. Yang mana mungkin ini patahannya ya. Ini kalau di sini kan lebih jelas terlihat ya. Nah, ini berkaitan dengan adanya fracture ya. Adanya alignment ya, fracture. Jadi di sini agak sulit melihatnya ya. Hanya patahan-patahan barangkali bisa terlihat, tapi di sini sudah agak sulit kita melihatnya ya. Kalau di sini, kalau di koherensi ini itu lebih mudah terlihat adanya adanya fracture ya, gambaran adanya fracture. Nah, ini berkaitan dengan reef ya, reef. Nah, ini kalau di conventional time slice ya, dari amplitude agak kabur ya. Jadi reef boundary-nya ini agak kabur ya, batas-batasnya. Ini juga apalagi yang ini ya. Tapi kalau kita pakai koherensi untuk memetakan boundary daripada reef ini, itu sangat jauh lebih jelas ya, jauh lebih jelas. Bahkan ada beberapa mungkin reef yang lebih kecil itu terlihat di sini ya dengan jelas dibandingkan dengan yang di sini ya. Ini juga sama ya mengenai channel ya. Jadi ini juga udah kelihatan sebenarnya, tapi di sini tentunya jauh lebih mudah terlihat. Kalau yang ini apalagi ya, di sini kayaknya nggak begitu jelas. Di sini jelas sekali terlihat ya. Channel. Nah, ini yang dalam gambaran 3 dimensi ya, meandering channel. Jadi dalam vertical sectionnya ini menggambarkan adanya channel ya, menggambarkan adanya channel nih. Ya, ini juga demikian sama gambarannya. Nah, dalam koherensi kelihatannya nih ya, ini kelihatan sekali meanderingnya. Itu bisa diamati dengan jelas ya. Nah, kemudian kita masuk ke curvature ya. Nah, curvature ini dia menggambarkan bending ya dari satu surface ya. Jadi bending ini nanti dinyatakan dalam jadi
kita nanti gambarkan seperti ini. Jadi ini kan satu bidang yang mempunyai bending ya, punya bengkokan lah gitu ya. Jadi garis singgung ya daripada bidang ini, setiap titik nanti kita dekati dengan lingkaran ini, namanya oscillating circle ya. Jadi dengan oscillating circle ini kita menentukan nanti tangennya ya. Nah dari tangen nanti kita tarik satu garis tegak lurus yang namanya vektor ya, vektor. Nah jadi ada satu angle theta ya di local dip angle theta yang besarnya sama dengan vertikal ini ya, ini normal ini terhadap ini ya. Nah, jadi yang penting kita ingat di sini adalah bahwa ada 3 jenis curvature ini ya, 3 deskripsi dari curvature ini ya. Jadi kalau dia ini seperti ini, kita baca dulu ini ya. Curvature itu mendescribe how bend ya, bagaimana bend atau bengkoknya suatu surface ya pada suatu titik tertentu, dan itu closely related to second derivative dari surface, dari curve defining the surface ya. Nah, jadi kalau kita lihat di sini, ini ada anticline, ini ada dipping plane ya, ini ada syncline, ini ada flat ya. Nah, jadi ini oscillating circle-nya. Jadi curvature itu define sebagai K sama dengan seper R, oscillating circle-nya. Nah, jadi kalau jadi nanti di setiap circle ini kan kita punya setiap titik itu ada vektornya ya, ada vektornya. Nah kalau vektornya ini sejajar itu menunjukkan arahnya flat ya, menunjukkan ini surface-nya flat. Kalau vektornya mengumpul itu menunjukkan dia ini syncline ya. Kalau vektornya menyebar, convert gitu misalnya di sini ya, ini menunjukkan adanya anticline. Jadi ini yang ini ya, bidang dipping ini maupun yang flat menunjukkan zero curvature ya. Sedangkan yang adanya anticline ini menunjukkan adanya positive curvature, menunjukkan adanya anticline. Yang negative curvature ya, kita sebut sebagai negative curvature, di mana vektornya mengumpul itu nanti menunjukkan adanya syncline ya. Jadi principal curvature ya, principal curvature itu adalah Kmax dan Kmin ya. Kmaxnya ke arah sini, ke arah yang dipping lebih curam ya. Ini Kmin ke arah yang lebih landai. Itu combine to define other curvature attribute. Nah ini juga menggambarkan itu. Ini ada satu bending surface ya. Ini oscillating circle-nya. Ini point P-nya nanti kita mendefine di sini. Ini tangennya ini adalah vektor normalnya ya, vektor normal ke arah sini. Nah, dalam 3D kalau bidangnya seperti ini, maka nanti minimum curvature-nya ke arah sini ya, 2D minimum curvature ke arah sini ya, ke arah yang dip-nya lebih besar ini adalah maksimum curvature dalam 2D section ya. Nah ini tadi sudah kita lihat juga. Positive curvature ini menunjukkan adanya anticline, negative curvature menunjukkan syncline ya. Kemudian flat ya, kalau dia paralel menunjukkan bidang datar ya, atau dipping, bidang relatively flat ya. Nah ini contohnya ya. Jadi kita lihat ada di vertical section-nya nih, kita melihat adanya satu tinggian ya, kemudian ini juga tinggian. Nah ini pada atribut most positive curvature-nya ini terlihat ya. Jadi kita most positive curvature itu menunjukkan adanya satu surface yang berbentuk anticline ya. Ini tinggian. Ini juga tinggian ya. Nah, tinggian. Sedangkan pada negative curvature, nah ini menunjukkan rendahan ya. Jadi syncline, ini syncline ya. Nah, ini juga demikian ya. Ini pada koherensi. Ini terlihat channel seperti ini. Sedangkan pada most negative curvature, ini kelihatan channelnya ya. Channelnya kelihatan most positive curvature yang ini. Sedangkan pada most positive curvature kelihatan ini ya. Yang merah ini seolah-olah sebagai batas channelnya, sedangkan channelnya yang ini ya. Nah ini gambaran dari fracture kelihatannya ya. Fracture, jadi most positive curvature ini adalah tinggian ya. Kemudian pada most negative curvature ini samping-sampingnya
Ini most negative curvature-nya ya. Ini juga kelihatan yang tinggi-tinggi ya. Jadi kemenerusannya kita bisa telusuri sejauh mana feature tinggian ini kayaknya lumayan ini ya menerus. Kalau ini nggak begitu, kemenerusannya agak terbatas ya. Kemudian ini fracture analysis ya. Jadi dari interpretation dari line element ya, itu berhubungan dengan subtle fault ya, dan itu ditunjukkan dengan most positif dan atau most negatif horizon slice ya, ditunjukkan sama ini ya. Nah itu nanti bisa dibuat arus diagramnya seperti ini ya, kemana arahnya, arah alignmentnya ya. Kayak ini kan arahnya ke sini ya. Nah kalau ini juga curvature yang di display dalam 3 dimensi ya. Jadi diperlihatkan di sini curvature-nya menunjukkan adanya patahan-patahan dan juga adanya tinggian-tinggian ya. Adanya tinggian-tinggian ya. Jadi ini stratal skeleton ya. Itu dari most positive attribute dikorelasikan dengan seismic volume di sini ya. Jadi kita bisa melihat adanya patahan-patahan yang nanti bisa dilihat di seismic volume-nya ya, yang warna black and white ini ya. Nah kemudian perbandingan antara koherensi dengan curvature ya. Ini kelihatannya di-generate dengan cara yang sama ini ya. Jadi ini di-generate dengan subvolume yang sudah dibatasi dengan horizon kelihatannya ya. Ini horizon curvature, ini juga koherensi curvature, koherensi horizon coherent kelihatannya dibandingkan. Jadi ini memperlihatkan bahwa koherensi itu kelihatannya lebih bagus ya, memperlihatkan adanya pola-pola gitu ya, pola-pola. Sedangkan yang ini ya mungkin ini berkaitan dengan banyak fissure seperti reef kali ya. Sedangkan ini dikalkulate dengan volume ya, dikalkulate directly from seismic volume, diekstrak long horizon ya. Jadi ini lebih detail ya dibandingkan ini ya. Menunjukkan adanya fracture ya, ini fault and fracture ya. Nah ini suatu overview ya, yang membandingkan bagaimana koherensi versus curvature ini memperlihatkan patahan. Ada 3 model patahan seperti ini ya. Ini normal fault, kalau ini strike slip fault, kalau ini patahan yang belum sempurna ya, terpatahkan ya, dia flexure ya, flexure. Jadi pada normal fault itu kalau seperti ini ya, itu terlihat oleh dua-duanya ya, baik pada curvature maupun koherensi itu bisa pada keduanya kita bisa melihat ini adanya normal fault ini dengan jelas ya. Nah sedangkan di sini ini ya, ini pada strike slip fault ini itu enggak, pada curvature enggak begitu ya terlihat, tapi pada koherensi bisa kelihatan ya, pada koherensi kelihatan ya. Nah kemudian pada kalau yang seperti ini yang flexure ini, flexure tidak, koherensi enggak melihat ya, tapi koherensi curvature bisa memperlihatkan adanya nih geometri ini. Nah ini juga perbandingan antara koherensi dan curvature, most positif, dua-duanya most positif ya. Tapi ini yang long wavelength, ini yang short wavelength ya. Jadi ini tiga-tiganya horizon slice. Ini kelihatannya menunjukkan juga adanya fracture ya, pola-pola fracture. Nah ini menunjukkan adanya channel ya. Jadi koherensi, kemudian curvature ya. Jadi pada koherensi adanya channel ini tidak begitu kelihatan ya, tapi di sini di curvature ini jelas terlihat ya adanya channel-channelnya. Ada pola channel. Nah, kita lihat sekarang deep azimuth ya. Deep azimuth juga menunjukkan geometri ya. Jadi azimuth itu adalah angle antara vertical projection dari maximum slope direction ya dan true north ya. Diukur dari horizontal plane ya. Typically diukur dari clockwise dari north. Jadi berlawanan arah dengan jarum jam ke arah north ya, dari north. Sedangkan deep itu adalah angle antara plane dari slope, plane dari satu kemiringan, dan horizontal reference-nya yang diukur dari
vertical projection dan maximum slope direction ya. Nah, ini kita lihat geometrinya. Nah, ini bidang miring ini itu di peak ya dari seismic trace ini ya. Seismic trace ini dia menunjukkan kemiringan ya. Ini miring ke sini, ini miring ke sini ya. Nah, ini jadi dipnya itu adalah ini bidang horizontal, ini dipping plane-nya, ini adalah dipnya ya. Local time. Sedangkan azimutnya diukur dari north, ini arahnya ke north sana. Nah, kemudian dari north diukur ke sini, ini azimutnya ya, ke arah kemiringannya ini ya. Jadi dip value itu dinyatakan dalam milisecond per meter ya. Jadi milisecond per meter ya, kemudian azimut itu dinyatakan dalam degree ya, dalam degree. Jadi biasanya dalam melakukan interpretasi ya dan menggunakan atribut dip azimut ini, biasanya kita pick dulu horizon ya, horizon kita pick. Nah, kemudian nanti supaya cepat ya, ini kan bisa menggunakan auto picking ya kalau memungkinkan ya. Nah, kemudian yang penting setiap trace itu ada peaknya nanti, karena setiap trace itu akan dihitung ya, dipnya berbagai atribut nanti akan dihitung di setiap trace. Jadi setiap trace itu harus ada interpretationnya ya. Nah, jadi dalam kita mengenerate horizon attribute processing ini, biasanya kita generate dip azimut, combine dip azimut, kemudian sedih relief dan amplitude ya. Ini yang berkaitan dengan horizon based attribute. Nah, ini contoh case example ya, case example. Jadi ada suatu struktur anticline ya yang cukup terpatahkan ya, ada banyak sekali patahan ya di puncak anticline ini, banyak sekali patahan ya, yang kalau hanya mengandalkan visual seperti ini agak sulit juga ini memetakan patahan ini secara detail ya, secara detail. Jadi ini puncak anticline-nya, ini line-nya AB ya, ini A, ini B, A ke B ya. Jadi ini time map-nya, ya. Nah, kemudian ini adalah deep map-nya ya, deep map-nya di A ke B ya, dari A ke B. Kita lihat dari A ke B ya, di tengah-tengah ini patahnya cukup banyak ya, kita lihat. Nah, kemudian kita lihat pada deep map ya, dari A ke B. Jadi masing-masing atribut ini itu mempunyai kelebihan dan kelemahan ya di masing-masing ini. Jadi ada patahan yang jelas terlihat pada deep map, tapi di sini nggak kelihatan ya, seperti yang ditunjukkan oleh panah ini. Nah, ada patahan yang di azimut map kelihatan, tapi di deep mapnya nggak kelihatan ya. Jadi kita harus menggunakan dua-duanya untuk melihat patahan, pola-pola patahan di map ini ya. Jadi kita lihat bahwa anticline ini terpatahkan cukup intensif ya. Jadi reservoirnya itu terkompartemen dalam banyak sekali patahan-patahan yang tidak mudah kita menggambarkannya kalau kita hanya mengandalkan picking ya, tanpa dibantu oleh atribut dip dan azimut ini ya. Jadi di sini kita bisa melihat misalnya yang bagian A ini patahan yang ini ya, ini kali ya, patahan yang ini yang besar-besarnya 3 ya, ini 1, 2, 3 kali ya. Nah, di sini juga kelihatan. Sedangkan ini di deep mapnya kelihatan, di azimut mapnya nggak begitu kelihatan. Jadi kita harus combine ya kedua atribut ini untuk dapat mendapatkan gambaran yang lengkap mengenai pola-pola patahannya. Nah, ini contoh yang lain, ini deep atribut, ini azimut atribut. Jadi pada deep azimut ini jelas clear ya patahannya ya. Sedangkan di sini itu kurang begitu ya, dan banyak noisy kelihatannya ya. Jadi deep atribut dalam hal ini lebih jelas menggambarkan adanya patahan ini, terutama yang pola north south ini ya. Nah, ini dia membandingkan antara deep map dengan azimut. Jadi dalam hal ini tergantung dari arah patahan sebenarnya dan horizon ya, arah kemiringan patahan dan horizon. Nanti kita lihat. Jadi kalau kita bandingkan ini sama ini, itu lebih jelas di sini pola patahannya ya. Pola patahannya lebih jelas di sini ya. Nah, ini perbandingannya. Nah, ini ada satu
paper ya di leading edge. Jadi membandingkan antara keduanya ini itu dengan case di mana bagaimana kemiringan daripada horizonnya dan arah daripada patahannya ya. Jadi dia bilang di sini kalau fault itu akan jelas ya terdefine pada azimuth map ya. Kalau deep direction dan fault plane-nya itu berlawanan arah ya. Jadi ini pada azimuth ya. Kalau arah kemiringan daripada horizon dengan arah kemiringan daripada fault itu berlawanan. Ini arah kemiringannya ke sini, ini ke sana. Jadi jelas dia terlihat pada azimuth. Nah, pada deep map itu kalau deep angle dari fault plane-nya itu berbeda dengan horizon deep-nya, itu jelas dia kelihatan ya. Jadi di sini kelihatan kemiringan horizonnya ke sini, kemiringan kemiringan daripada faultnya begini. Nah, jadi deep juga jelas memperlihatkan ini. Jadi untuk kayak seperti ini di mana kemiringan daripada horizon dengan kemiringan daripada patahannya ini berlawanan arahnya. Nah, itu azimuth maupun deep itu jelas ya memperlihatkan ini adanya ini. Nah, sedangkan kalau misalnya nanti kemiringannya searah ya, kalau kemiringan daripada patahan itu searah dengan arah horizonnya seperti ini, azimuth kurang bagus, tapi deep dia oke ya, deep oke. Jadi deep dia bisa menggambarkan ini yang ya kalau deep map itu, kalau deep angle fault plane itu berbeda, kemiringannya berbeda dengan deep horizon. Jadi ini kemiringan patahannya cukup curam, ini kurang ini. Jadi deep oke. Azimuth ya dalam hal seperti ini. Nah, horizon ya kalau deepnya itu hampir mirip ya, dia deep kurang bagus. Tapi kalau azimuth ya seperti yang di sini tadi, dia berlawanan arah ya, arah kemiringan horizonnya ke sini, arah kemiringan patahannya ke sini, azimuth oke. Nah, kalau di sini ya dia dua-duanya nggak oke ya, nggak good ya. Jadi ini kemiringan horizonnya searah dengan arah kemiringan daripada patahannya, tidak oke sama azimuth, tidak oke sama azimuth ya, dan juga tidak oke sama deep ya. Kalau deep angle-nya close ya to the horizon. Jadi deep ini juga dia tidak poor ya. Kalau deep angle daripada horizon itu mirip-mirip dengan deep angle daripada fault ya. Jadi di sini dia nggak oke. Nah, ini dia memperlihatkan curvature sama deep angle ya, curvature sama deep angle. Jadi ini pada umumnya kalau kita lihat di sini bahwa di banyak tempat ini ya, nah itu curvature itu lebih unggul dibandingkan dengan deep angle ya. Jadi seperti di sini adanya lineament dalam arah ini ya, lineament dalam arah horizontal seperti ini, sini nggak kelihatan ya. Ini juga demikian ya. Ini juga jadi berkaitan dengan fracture ini ya. Ini juga demikian ya. Jadi jauh lebih bagus curvature ini dalam menggambarkan adanya fracture ini ya. Nah, ini juga merupakan perbandingan antara curvature dengan deep azimuth dan juga ini deep magnitude ya. Ini ada atribut-atribut yang lain ya, ini amplitude, kemudian ini ada roughness, dan ini yang nggak kita bahas di sini ya. Nah, ini kalau kita lihat secara detail ya satu persatu, ini jelas bahwa yang curvature ini masih jauh lebih unggul ya dalam memperlihatkan ini. Seperti ini misalnya kita bandingkan ini, jelas di sini ya. Misalnya yang ini, nah ini ya dibandingkan dengan deep azimuth jauh lebih jelas di sini ya main ring-nya. Dengan ini juga jauh lebih jelas ya. Jadi kalau kita dilihat secara detail ya, itu adanya main ring channel ini jauh lebih jelas dan lebih detail tergambarkan pada curvature ini dibandingkan dengan atribut-atribut yang lain, khususnya di azimuth dan kedua azimuth ini ya. Nah, ini juga merupakan summary ya dari ada yang melakukan studi. Jadi ini ke bawah ini increasing deep
increasing daripada dipnya ya. Ini flat, ini steep ya. Jadi fault type-nya ini dip edge, ada 3 atribut, dip edge, kemudian azimuth, curvature ya. Nah, jadi untuk tadi kan kita sudah lihat ya, untuk suatu horizon yang horizonnya ini berlawan arah dipnya ya, dengan ini ya, dengan kemiringan patahannya. Nah, ini untuk dip oke ya, bagus ya, tapi untuk azimuth dia bervariasi. Nah, sedangkan tadi ingat kalau azimuth kalau dia searah ya, kemiringan daripada patahan dengan arah kemiringan ini, kemiringan horizonnya ini, azimuth gak bagus ya. Tapi kalau dip angle, kalau besar perbedaan dipnya, dip ini sama ini besar perbedaannya, juga ini dia masih bagus ya, masih bagus. Sedangkan curvature dia bagus ya, dia bagus. Kemudian pada ini ya, jadi dia masih berlawanan arah kemiringannya, ini bagus, azimuth bagus. Di ini juga bagus, di dip juga bagus karena masih patahannya masih masih cukup besar ya, throw-nya ya. Nah, kalau ini dia poor ya. Jadi pada azimuth ini kemiringan dipnya searah dengan horizonnya, dia ini. Kemudian juga kalau dia patahannya ini nggak terlalu besar ya, jadi dia poor dip ya, sedangkan ini dia poor di good ya. Ini kan berlawan arah ya, berlawan arah, azimuth oke, sedangkan ini poor ya dip angle. Sedangkan pada curvature umumnya semuanya bagus ya. Jadi menunjukkan keunggulan daripada curvature terhadap keduanya nih, dip maupun azimuth ya. Ini menunjukkan koherensi dengan dip azimuth ya, perbandingan koherensi dengan dip azimuth ya. Jadi ini below sea floor ya, dikaitkan dengan di bawah sea floor ya. Nah, ini perbandingan antara curvature dengan koherensi ya. Jadi ini ada kelihatannya nih positif curvature ya, ini negatif curvature ya, most negative curvature, ini koherensi ya. Jadi kalau di sini ini time-nya ya, kita melihat ada satu tinggian mungkin berhubungan dengan reef kali ya, atau apa gitu ya. Nah, ini di sini kita bisa melihat adanya struktur yang lebih kecil, atau katakanlah ini ya, jadi adanya ini juga di sini kelihatan ya. Nah, kemudian kita masuk ke dalam spectral decomposition ya. Nah, jadi spectral decomposition ini ya, background teorinya adalah seperti ini ya. Jadi ini adalah satu, katakanlah ini seismic trace ya, sepenggal seismic trace ya. Kalau kita Fourier transform ya ke dalam frekuensi amplitude frekuensi domain, maka nanti bentuknya akan seperti ini. Ini adalah amplitude, ini frekuensinya ya. Jadi ada frekuensi 1 A1 ya, frekuensi 2 amplitude A2 ya. Nah, jadi kalau kita lihat nanti kita ambil nanti seismic volume ini, kita ambil window analisisnya, misalnya dibatasi dengan horizon misalnya ya. Nah, inilah window analisisnya ya, dibatasi dengan dua horizon yang hijau-hijau ini ya. Kemudian nanti ini kita lakukan analisa, kita jadikan nanti dia menjadi frekuensi cube ya, sehingga nanti bisa kita slice ya dalam F1, F2 dan seterusnya. Nah, kalau kita lihat perjalanan gelombang ya, dari ada satu source wavelet di sini ya. Jadi ini adalah source yang generate dari satu sumber gelombang di sini ya. Ini waveletnya ini, spektrum waveletnya seperti ini ya, spektrum waveletnya. Kemudian gelombang ini akan melewati suatu lapisan tipis ya. Jadi pada top daripada lapisan tipis ini, gelombang ini direfleksikan, dia akan ini jadi reverse polarity-nya, kayak terbalik gitu ya. Kemudian begitu dia masuk ke bottomnya, kemudian direfleksikan lagi, kemudian diteruskan, diterima lagi di sini, maka nanti respon dari
sinyal yang diterima di sini, di lokasi ini, maka nanti kita jumlahkan ya. Kita jumlahkan. Nah, nanti dapat ini thin bed reflection ya, thin bed reflectionnya. Seperti ini ya. Nah, spektrum daripada thin bed reflection ini bentuknya seperti ini ya. Bentuknya seperti ini. Ya. Jadi ada di frekuensi 1 tadi, amplitude 1, di frekuensi 2, amplitude 2 ya misalnya ya. Nah, kalau yang lebih lengkap reflection koefisiennya seriesnya dari katakanlah dari lapis dari permukaan misalnya ya, dari sea level ke bawah permukaan bumi, kita punya satu reflection koefisien series ya. Jadi yang amplitude spektrumnya disebut sebagai wide spectrum ini ya, wide spectrum. Nah, kemudian kalau kita konvolusikan dengan suatu wavelet ya, nah, di mana waveletnya ini kalau ditransform ke dalam Fourier transform ya, ke dalam amplitude frekuensi, spektrumnya seperti ini ya. Nah, ini noise, ada noise ya. Nah, noise. Ini frekuensi noise-nya. Kemudian kalau seismic trace nanti bukan gambaran dari reflection coefficient dikonvolusikan dengan wavelet ditambah dengan noise. Inilah jadinya. Ini spektrumnya. Di spektrum daripada seismic trace ini itu mirip-mirip dengan spektrum daripada waveletnya ya. Nah, kalau diambil ini ya, sebagian kecil daripada lapisan ya, yang ini, maka kalau kita konvolusikan ya ini dengan waveletnya, dapatlah mungkin ada noise di sini, dapat seperti ini tadi ya. Kemudian masing-masing kita transform, dibentuknya seperti ini, amplitude spektrumnya. Ini amplitude spektrum daripada wavelet, ini noise, ini adalah spektrum ya, amplitude spektrum daripada respon seismic trace-nya ini ya, dari short temporal window ya, short temporal window. Nah, ini adalah bidang miring ya, bidang miring yang menggambarkan adanya ini Waits model ya, ini respon seismik modelnya. Nanti ini dikonvert ke dalam frekuensi ya. Nanti kita dapatkan frekuensi slice-nya, misalnya sebagai spektrum untuk 10 Hz, 50 Hz misalnya ya. Nah, ini gambaran daripada spektrum yang tadi ya, spektrum yang tadi. Jadi ini yang 36 Hz ya, yang ini yang untuk 15 Hz ya. Jadi kalau kita ambil slice-nya ya, ini nanti kita dapatkan yang seperti ini ya, pola seperti ini. Kalau kita ambil yang 15 Hz, kita akan dapatkan pola seperti ini ya. Nah, ini cara kita membuat cube-nya tadi ya. Jadi kita ulangi lagi dari full 3 volume, kita ambil zone of interest-nya yang dibatasi oleh horizon interest kita. Kemudian nanti diambil subcube-nya ya, subcube-nya. Kemudian kita compute tuning cube-nya ya. Dari zone of interest ini nanti kita compute tuning cube-nya melalui spectral decomposition. Kemudian nanti baru kita slice ya frekuensinya. Kita slice frekuensinya. Nah, ini hasilnya. Contoh ya. Jadi ini pada frekuensi slice dari 16 Hz energy map. Ini pada 26 Hz energy map ya. Jadi kita bisa melihat channel ya, lebih jelas ya. Ini adalah yang, kalau yang bawah ini adalah yang dari phase-nya. Jadi dari phase ini nggak begitu jelas ya terlihat ya, tapi di sini jauh lebih jelas terlihat. Ini zoomnya ya. Ini zoom daripada yang A tadi. Zoom daripada yang A itu inilah ini. Kita bisa melihat ada point bar ya, ada channel ya. Kemudian ini juga channel yang kecil ini bisa kelihatan, ini juga demikian ya, bisa kelihatan. Kemudian ini yang B ya, dari 25 Hz energi ya. Jadi juga bisa kelihatan ya. Nah, ini oke. Nah, ini yang konvensional energy envelope extraction dan konvensional response ya, sebagai perbandingan. Ini tuning cube. Jadi dari tuning cube ini kita lihat ada frekuensi 1, 2, 3, 4 dan seterusnya ya. Kemudian dari frekuensi ini bisa dilakukan suatu proses ya, yang namanya adalah
Ini dia bilang ini dinormalize ya, dinormalize. Jadi masing-masing frekuensi ini bisa dinormalize. Nanti ini akan lebih jelas kelihatannya ya, lebih jelas kelihatannya. Ini contohnya ya. Ini contohnya daripada slice dari masing-masing frekuensi untuk 20 Hz, untuk 30, 40, 50, 60 dan 70. Jadi masing-masing slice ini kita bisa melihat berbagai macam feature yang berbeda-beda ya. Jadi nanti tinggal kita yang bisa memilih ya mana yang kira-kira menggambarkan feature yang kita perkirakan ya. Itu ada dalam datanya. Nah, ini juga menggambarkan spektral komposisi ya daripada horizon slice ya. Jadi ini menggambarkan bagian-bagian dari channel ya, kalau menurut ini dia bilang mendescribe bagian-bagian tertentu daripada channel ya. Ini 10 Hz, ini 30 Hz, ini 40 Hz, ini yang 60 Hz. Nah, sedangkan ini juga demikian ya. Ini juga menunjukkan channel ya. Jadi yang di 65 Hz ini channelnya lebih jelas terlihat ya. Nah, kemudian ini slide yang sebelumnya sudah kita lihat juga ya. Jadi kalau kita analisa ya slice spectral decomposition ini dengan menggunakan stratal slice, itu akan lebih jelas ya, obtain better phase classification ya. Nah, jadi kalau kita lihat ini suatu stratal slice ya, stratal slice below marker ada 90 milisecond dari seismic volume. Setelah 5D interpolation ini ada satu proses khusus ya. Nah, kemudian kalau kita terapkan stratal slice ini pada spectral decomposition-nya, nah itu akan lebih jelas lagi terlihat ya, adanya pola deltaic ya. Kayak deltaic ini ada channel, kemudian di deltaicnya itu jelas sekali terlihat di sini ya. Jadi dibandingkan dengan ini akan hanya amplitude ya, stratal slice dari amplitude. Kalau ini stratal slice daripada spectral decomposition, jadi jelas sekali terlihat ininya pola deltaicnya ya. Oke, ini akhir daripada part B.